Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pekerja, apa kabar hari ini? Semakin baik, semakin luar biasa. Dan seperti biasa, kita kembali dalam OPEK, obrolan bekerja. Obrolan yang berjiwa muda. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa yang menjadi ikonnya pemberdaya manusia, self empowerment. Dan kita tidak akan lama-lama, kita langsung saja sapa orang yang luar biasa ini. Ya, apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah, baik Pak Hari. Ahmad Faiz Zainuddin, benar Mas namanya ya? Ahmad Faiz Zainuddin. Founder SEP. Yes. Oke, gimana perjalanan Mas tadi? Oke. Alhamdulillah. Lancar ya? Semua lancar ya? Iya. Mas Faiz, seperti biasa ini kita ngobrol santai sih. Namanya juga OPEK, obrolan pekerja. Jadi para pekerja, para buruh, para karyawan, atau orang-orang yang lagi mencari sesuatu. Kalau kemarin sempat kita ngobrol tentang kebahagiaan gitu kan. Nah ini kebetulan ada pakar kebahagiaan nih. Kita akan ulik gitu. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol tentang apa itu kebahagiaan lain-lain, mungkin cerita sedikit dulu Mas, gimana masa kecilnya mungkin, atau mungkin ada sosok menginspirasi, atau mungkin tokoh apa yang pada saat waktu kecil gitu Mas Faiz. Ya, jadi kawan-kawan sahabat pekerja, saya ini umur 10 tahun ayah saya meninggal dunia. 10 tahun ya. Okay. Kami 7 bersaudara, saya anak nomor 5. Ibu ini nggak bekerja. Oh, oke. Juga bukan pengusaha. Oh, oke. Tapi entah bagaimana ya kita survive itu. Dari mana Mas itu? Saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Kota ya, Surabaya kota. Surabaya kota, benar. Ayah saya dulu ustadz. Terus jadi politisi sempat. Oh, sempat jadi politisi juga. Kemudian meninggal usia muda umur 48 tahun. Oh, oke. Dan saya ingat beliau itu pesan ke ibu saya, "Ma, kita ini nggak tahu umur kita sampai kapan. Karena itu kita perlu banyak bantu orang supaya nanti kalau kita nggak ada, anak kita banyak membantu. Nanti Allah mengirimkan orang-orang untuk membantu anak kita." Dan benar, beliau usia muda udah meninggal dunia. Adik saya yang paling kecil umur 3 tahun. 3 tahun ya. Saya umur 10 tahun. Mas Faiz itu dari 7 bersaudara 7 ya? bersaudara. Anak nomor 5. Anak nomor 5. Oke. Nah, mungkin karena berkah dari filosofi ayah saya itu ya, karena beliau sering bantu orang itu, akhirnya kita ada saja itu yang bantu sepanjang kehidupan kita itu. Jadi kadang-kadang saya itu di sekolah nggak bawa uang saku yang cukup, tapi orang lihat saya, "Oh, anaknya Pak Anas ya ini." Terus kasih uang saku yang jauh lebih banyak dibanding teman saya. Iya. Itu sepanjang hidup saya kayaknya berkah amal orang tua saya kayaknya. Jadi ibaratnya ayah yang apa ya, yang melakukan, anaknya yang dapat gitu ya. Iya, karena saya itu percaya ya bahwa memang dosa kita nggak kita wariskan. Tapi dampak dari amal kita itu bisa diwarisi anak kita. Dampak buruk maupun dampak baik. Itu bisa kena anak-anak kita, anak turun kita. Makanya kita harus hati-hati sebagai orang tua ini. Termasuk akhlak orang tua juga ya itu. Termasuk akhlak orang tua. Apa Mas kalau boleh tahu yang membekas, yang mungkin walaupun ya 10 tahun kan nggak banyak lah yang Ayah diingat saya gitu itu ya. orangnya keras, Pak. Orangnya keras. Saya masih ingat waktu itu beliau anggota wakil ketua DPRD di Surabaya. Itu ada bulldozer mau menggusur pasar Kerukah, itu dihadapi sendirian sama beliau. Sendirian pakai sarung, bilang wali kotanya ngadepi saya dulu kalau menggusur ini gitu. Tapi beliau itu orangnya nggak tega. Saya masih ingat ketika ada guru ngaji datang ke rumah kita. Ayah punya moge namanya Norton dulu, mereknya Norton. Dia tiap pagi dibersihin sama beliau. Guru ngaji ini cuma pakai sepeda ontel gitu ke rumah, tanya, "Anda ngajar ngaji di mana?" "Saya ngajar ngaji di Kenjeran, Pak Anas." Kenjeran kayak Priok begitu kalau di Jakarta ya. "Rumah di mana?" "Keputran." Oh, jauh ya. Keputran kayak Matraman begitu lah ya. Iya. "Naik apa?" "Naik sepeda ontel ini." "Oh, iya. Itu BPKB sama STNK moge itu dikasih ini bawa pulang. Motornya bawa pulang buat ngajar ngaji. Iya. Kita bangun rumah, udah mau jadi, tiba-tiba organisasi sosial yang beliau terlibat di situ butuh uang, itu rumah dijual.
Oh. dikasihkan ke situ. Jadi ingin apa di rumah dinas gitu ya sementara? Atau Iya, gimana? iya, Iya, akhirnya di iya, rumah iya. dinas gitu. Mhm. Jadi kita nggak punya rumah akhirnya. Ibu saya nangis. Ya. Ya, zaman ini kan ya pejabat, anak banyak, masa nggak punya rumah? Itu menghibur ibu cuman gini, tenang mah, kita itu nanti di surga nggak ikut bangun, nggak ikut punya, Oh. cuman nempatin doang. Iya, nggak iya, kurang iya, iya. enaknya gitu. Iya, Santai iya. aja, yang penting kita bantu banyak orang, nanti urusan keluarga kita akan diurus sama Allah. Oh. Dan Iya, iya. itulah filosofi hidupnya ayah saya, dan sepertinya saya kena berkahnya gitu. Jadi semakin memberi banyak ya pada orang lain gitu ya. Dan kadang bukan kita yang panen, Betul. anak cucu kita yang Anak panen. cucu. Iya, iya. Iya, iya. Kalau dari sisi ibu gimana Mas Faiz? Kalau boleh sharing sedikit itu. Apa sih value atau mungkin yang Mas Faiz masih ingat ajaran-ajaran? Sabar, kalau ibu kan sabar ya. ya. Jadi ibu itu bener-bener mengabdi ke keluarga ya. Iya, Ya iya, memang iya. zaman segitu ibu kan waktu itu usia 18 tahun, SMA begitu, ayah saya gurunya Guru gitu. ngaji ya, guru ngajinya, guru mualimat lah ya. Mualimat. Dan sepertinya seneng ya saya dilamar dan akhirnya menikah. Menikah. Usia 18 tahun menikahnya. Jadi bener-bener ikut ayah total. Iya, iya, iya. Makanya ketika ayah meninggal dunia, ibu agak bingung gitu ya. Akhirnya usaha ini gagal, usaha itu gagal. Tapi itu sudah ini ya, sudah punya rumah sendiri pada saat itu ya? Enggak. Ya rumah pinjaman. Oh, oke. Iya, 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 iya. Iya. Jadi Dan akhirnya beliau sakit karena apa? Ya karena mungkin tekanan mental gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya jadi ngerawat ibu saya ketika ibu saya sakit itu. Dia kena stroke, kira-kira 5 tahun lah saya ngerawat beliau. Usia berapa tuh Mas Faiz? SMA. SMA ya. Saya SMA sampai kuliah ngerawat ibu. Ibu meninggal tahun 2000 Desember. Jadi saya usia 23-an lah. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Dia kena stroke, kira-kira 5 tahun lah saya ngerawat beliau. Usia berapa tuh Mas Faiz? SMA. SMA ya. Saya SMA sampai kuliah ngerawat ibu. Ibu meninggal tahun 2000 Desember. Jadi saya usia 23-an lah. Waktu ibu meninggal itu. Itu kan berarti kan ayah udah nggak ada, ibu juga tanda petik tidak berpenghasilan ya. Bener. Itu gimana kok bisa? Iya, saya cari cara untuk survive. Oh. Jadi saya umur 16 tahun waktu itu saya ikut sebuah perusahaan, ikut MLM waktu itu lagi rame-ramenya MW gitu. Iya, iya, iya. MLM pertama mungkin yang lagi populer. Tapi saya nggak dapat uang dari situ. Oke. Cuman dapat pendidikan tentang bagaimana cara presentasi, Presentasi, cara ngundang orang, cara follow up, Life skill lah ya, life skill, ya. life skill and people skill People gitu skill. ya. Dapat uangnya dari mana? Dari usaha lain. Saya jual majalah Islam, saya jual kalender Muslim, kemudian saya ya istilahnya dagang lah, dagang jadi sales dan lain-lain saya jalani. Kemudian jadi loper koran juga. Ya begitu, ngajar ngaji. Iya, iya. Kalau tadi kan ayah keras ya, punya prinsip ya. Kalau ibu kan sabar. Lemah lembut sabar. Lemah lembut sabar. Ini kan kombinasi yang luar biasa ya. Kan Rasulullah itu kan juga di satu sisi kalau perang ya keras gitu, tapi ketika ketemu orang kasih sayang gitu kan. Ada nggak apa mungkin sosok lain di kehidupan Mas pada saat kecil gitu? Ya guru-guru ya. Oh, dulu guru-guru, salah satu guru yang berpengaruh dalam hidup saya. Pertama kakek saya. Kakek saya itu pemilik pesantren tahfidz Quran di Surabaya. Di Bener itu kayaknya satu-satunya pesantren di Surabaya tengah-tengah kota, karena di Tunjungan, Mas. Oh, depannya Siola, iya. nyebrang dikit itu Penilih, itu tempat sampai saya sekarang masih ada? tinggal. Sampai sekarang. Masih ada, cuman karena sepeninggal kakek nggak punya anak, nggak punya. Jadi itu kakek itu kakek sambung begitu, nggak punya putri beliau. Jadi sekarang yang ngurusi istrinya beliau, dan udah sepuh, udah sering sakit. Itu saya tinggal di situ, sering diajak berkunjung ke ulama-ulama begitu. Jadi silaturahim itu menjadi salah satu value saya ya. Lalu yang kedua yang mengajari saya tentang tauhid itu Ustadz Salim Bahris. Itu mengajarkan kitab Al-Hikam yang sekarang banyak diajarkan di hampir semua pesantren di Nusantara ini. Agim juga ngajar itu. Itu tentang tauhid. Kalau tentang kasih sayang sosial, saya belajar banyak ke Cak Nun, ke MA. Ke Cak Nun. Oke. Dari sejak saya
SMA itu setiap Ikut bulan. pengajiannya atau Tiap bulan saya tiap ke bulan? Sumombito sana. Oh. Nggak punya uang saku untuk ke sana, saya jual majalah. Jadi saya berangkat Maksain ya, bawa maksain majalah banget. itu. Setiap pengajian selesai saya jual di situ. Iya, biar bisa pulang juga kan? Bener. Iya. Iya, saya masih ingat tuh yang paling terkenang dari saya itu kan pengajian jam 9 malam jam 12. Jam 12 selesai, jadi saya masuk ke rumahnya, itu orang-orang masih datang untuk tanya-tanya gitu. Saya ngikut. Tapi saya nggak ikut tanya, saya mengamati orang-orang itu seneng. Iya. Sampai jam 3 pagi kira-kira. Saya menjelang subuh. Aha. Nah, subuh biasanya Cak Nun udah mau keluar ke masjid, ke musola depan rumahnya. Nah, suatu hari saya hadang beliau di depan pintu rumahnya itu. Oke. Jam 3 pagi menjelang subuh lah. Lalu satu-satunya kesempatan saya bisa tanya itu. Oh. Saya jabat Itu usia berapa tuh pada saat itu? SMA kuliah lah. SMA ya? Oh iya. Saya pegang tangannya, saya bilang, "Cak, gimana caranya saya bisa jadi seperti sampean?" Karena saya kagum sekali dengan beliau, khususnya dalam kasih sayang sosial. Kan beliau pembela buruh, pembela orang kecil gitu kan. Saya tanya, "Cak, gimana caranya bisa jadi seperti sampean?" Dan beliau lihat saya dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu beliau bilang gini, "Ngapain kamu pengen jadi seperti aku?" Malah nanti tesis ya. Ya. Jadilah dirimu sendiri, Oh. tapi versi terbaik dari dirimu. Be yourself, but the best version of you. Don't try to be like me. Mending jadi kepalanya semut dibanding jadi buntutnya gajah. Iya. Beliau bilang gitu. Itu melekat benar tuh. Sejak itu saya nggak pernah pengen jadi siapapun selain menggali potensi terbaik diri saya. Iya. Belajar dari siapapun. Belajar dari siapapun. Termasuk kekurangan mereka pun kita pelajari, guru-guru ini. Kan orang manusia biasa, Pak ya. Betul. Tapi jangan mencoba jadi seperti siapapun. Jadilah diri kita sendiri, cuman versi terbaik diri kita. Iya. Itu pesan yang Cak Nun ini ya, Yang sampai sekarang yang masih. menjadi kayak semacam apa itu, kayaknya membekas banget itu ya. Iya, itu kayak menjadi apa ya? Pedoman saya gitu. Iya. Dalam pengembangan diri gitu ya. Kita nggak perlu nanti ada orang ini hebat kita bikin dulu dia. Ini hebat bikin dulu dia. Ngapain? Dia bilang, "Nggak usah, kamu belajar dari siapapun. Ambil terbaik dari dia." Dan dia juga punya kekurangan. Jangan kalau kemudian ada ulama misalnya kemudian muncul kekurangannya, kamu ngambek nggak mau belajar lagi ke dia. Jangan, nggak ada orang sempurna kecuali Rasulullah. Betul. Belajar dari kebaikannya. Dia punya kekurangan, maklumi. Nanti lain lagi gitu lagi. Jadi kamu serap semua terbaik dari mereka, kamu maklumi semua kekurangannya, sampai kamu temukan esensi dirimu apa ya. Be yourself, but the best version of you. Berarti pulang ketemu itu nggak bisa tidur ya? Kan harapannya kan A, tiba-tiba kok jawabannya kok jadi B gitu. Iya, benar sih. Iya. Itu pergulatan tuh gimana tuh akhirnya saya harus memutuskan tuh apa tuh pada saat ketika ketemu beliau begitu, dapat pencerahan begitu, apa yang Mas Faiz lakukan? Pulang dari Iya, sejak itu saya banyak baca buku, belajar ke seminar-seminar, ke training-training, dan saya udah nggak hitungan kalau udah kayak gitu. Saya tuh habis miliaran rupiah, literally miliaran rupiah, untuk keliling ke berbagai macam negara. Dari timur, barat, utara, selatan. Dari masuk pusat-pusat peradaban sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung saya datengin tuh. Dari kampus-kampus terbaik kayak Harvard, Stanford, MIT, UCLA, sampai ke tengah gunung di India sana. Ya, ke India 2 bulan ketemu guru-guru yang jarang orang temui. Iya. Karena pesannya saya dulu gitu. Untuk urusan ilmu nggak ada kata jauh, nggak ada kata mahal, nggak ada kata susah. Oh, nggak ada kata jauh, mahal, nggak ada susah ya. Kalau bicara bab ilmu ya. Kalau tekadmu kuat, pasti ketemu jalannya. Nggak punya uang, pasti ketemu ke uangnya nanti. Jauh, nanti ketemu caranya. Iya. Asal tekadnya kuat. Dan semakin besar pengorbananmu untuk dapat ilmu, biasanya ilmu itu semakin berkah. Oh. Semakin manfaat. Ya, Lalu beliau cerita, ayah dulu di pesantren 10 tahun, tapi ilmu yang paling bermanfaat yang ayah dapat, itu yang ayah belajarnya, gurunya itu cuman buka pengajian jam 2 pagi. Rumahnya, tepatnya gubuknya, itu di tengah-tengah hutan. Oh, jadi harus perjuangan banget ya? Hanya murid yang betah, nahan ngantuk, nahan takut,
baru bisa belajar. Muridnya nggak sampai 10 kata beliau, tapi jadi ulama semua. Sementara yang dipesan cuman maunya yang gampang-gampang, ngaji habis maghrib sambil sandaran sambil kipas-kipas itu. Pulang bisa ngeliwet kata beliau. Iya, nggak bisa, itu nggak jadi ya. Jadi imam di musola. Iya. Jadi itu saya pegang. Makanya saya belajar ke luar negeri banyak macam-macam itu, kebanyakan saya dapatnya bukan dari kampusnya. Di luar kampus. Kanan kirinya. Ya, kanan kiri, ya. Justru disitulah sebenarnya hazanah kehidupannya gitu ya. Yes. Ya. Baik, oke. Baik, sahabat pekerja, ini hal luar biasa seorang Mas Ahmad Faizainuddin, founder SEP yang sangat terkenal itu, ketika masa kecilnya beliau justru tinggal ayahnya, sempat juga merawat ibunya sekian tahun. Tapi ada satu prinsip yang sampai hari membekas yang beliau ambil dari seorang ayah, itu adalah kerja keras, punya tekad gitu kan. Tapi dari sisi ibunya, beliau punya rasa kasih sayang, rasa kesabaran yang luar biasa. Dan ketika kita tanya tentang guru-guru, ada satu momen di mana beliau punya guru itu yang kita kenal dengan Cak Nun sekarang gitu. Itu bukan menjadi Cak Nun, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.